Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Ramanti dengan NIM 042011133018, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Undang-Undang tentang Perkoperasian di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi, Koperasi, dan Kewirausahaan. Berbicara mengenai koperasi, sebenarnya kalian tahu nggak sih undang-undang yang membahas tentang perkoperasian terdapat pada undang-undang nomor berapa? Nah, aku beritahu ya, undang-undang yang membahas tentang perkoperasian terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 21 Oktober 1992 yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sendiri berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 5 menjelaskan mengenai prinsip pelaksanaan koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima, kemandirian. Pada pasal 15 dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pada pasal 6 menjelaskan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Semakin berkembangnya zaman, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dianggap kurang relevan. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia mengganti undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang memuat pembaruan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang berdasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012. Akan tetapi, pada tanggal 28 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan
Undang-undang ini telah menggeser landasan filosofis koperasi sebagai usaha bersama yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana termuat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Undang-Undang tentang Perkoperasian kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Bahwa kita ketahui pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat banyak kebijakan baru. Di antaranya adanya kebijakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana kebijakan ini dibuat untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia secara merata. Pada Undang-Undang Omnibus Law ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Di antaranya, yang pertama, syarat minimal jumlah dalam pendirian koperasi primer adalah 9 orang. Sebelumnya, pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang, sementara koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Yang kedua, koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan baru ini terdapat pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang ketiga, koperasi juga diberi kebebasan dalam menggunakan teknologi ketika melaksanakan rapat anggota. Dengan demikian, ini akan memudahkan cara kerja koperasi ke depannya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti kan ya undang-undang tentang perkoperasian di Indonesia? Semoga penjelasan video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.